Oke, kita akan segera mulai. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Siwi. Kabar baik semuanya ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Semua sehat. Kemarin habis divaksin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali melihat wajah kalian dan semuanya dalam keadaan sehat, segar bugar gitu. Alhamdulillah. Ini adalah hal yang patut kita syukuri bersama. Saya pernah baca sebuah statement gitu ya, dari orang yang tidak terkenal sih ya. Dia bilang kayak gini, kalau kamu bangun tidur itu di rumah, kamu harus bersyukur. Kalau kamu bangun tidur, nafas kamu itu masih normal, kamu harus bersyukur gitu ya. Karena kita tahu banyak sekali mungkin di sekitar kita ya, nggak tahu tetangga atau saudara yang saat ini sedang terkena sakit, kena virus COVID-19, dan mungkin buat bernafas aja susah. Dan ketika bangun tidur itu tidak di rumah, tapi berada di rumah sakit atau di tempat-tempat karantina gitu ya. Pasti sedih sekali ya. Dan ini kita harus bersyukur kalau kita masih berada di rumah, kita masih bernafas dengan lega. Ini adalah hal yang benar-benar kita syukuri. Dan kemarin kita berupaya agar mencegah penularan COVID-19 dan meminimalkan gejala kalau misal kena, semoga tidak kena, yaitu dengan melaksanakan vaksin untuk usia 12 tahun ke atas, 12 sampai 17 gitu. Alhamdulillah. Apakah ada yang demam? Ada yang merasa demam tadi malam? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang mengeluh mual-mual? Tidak. Tidak ada apa-apa penyakit. Alhamdulillah. Ada yang merasa pusing? Tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Dan pagi ini apakah semuanya sudah sarapan kecuali yang puasa? Belum boleh puasa ya? Iya, Apakah semua sudah sarapan? Oke, alhamdulillah. Kalau belum sarapan, sambil ikut webinar ini, sarapan juga boleh ya. Makan cemilan juga boleh, sambil minum juga boleh. Jadi disediakan makanan di dekat kamu dan minum. Kalau bisa pakai tumbler yang gede itu ya, 1 liter atau 1,5 liter gitu ya. Karena kalian kalau ikut pembelajaran kan dari pagi sampai siang tuh duduk terus gitu ya. Harus banyak minum air putih. Oke. Sekarang kita akan berdoa dulu agar acara pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Bunia memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat Pratnya Siwi yang sudah join sebelum jam 9. Padahal Bunia buka meetingnya itu jam 9, tapi begitu Bunia buka, itu ternyata udah ada beberapa yang join. Dan Bunia juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk kalian yang bersedia dengan kerelaan hati menyalakan kamera, serta merename namanya dengan format kelas, kemudian nomor absen, dan nama lengkap. Wow, hebat sekali. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Ya, hebat sama-sama, sekali kalian. Sama-sama. Ya, Pratnya Siwi memang harus seperti ini gitu ya. Di saat yang lainnya itu ibaratnya tiarap, belajarnya santai, sekolahnya juga santai, tapi kita tidak. Justru ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi kita.
meningkatkan skill kita, begitu ya. Dan kalau apa katanya, pembalap motor GP itu kan kalau nyalip itu kan justru malah di tikungan ya. Pas tikungan itu adalah kesempatan untuk nyalip. Nah, kita ibaratkan ya pandemi ini adalah tikungannya. Nah, ini kesempatan kalian untuk menyalip teman-teman yang lainnya. Karena kesempatan kalian berada di rumah dan mempelajari banyak hal itu lebih banyak. Artinya ini kesempatan untuk menyalip. Terus Bu Nia juga tidak sendiri. Jadi hari ini kita adalah agendanya kepramukaan. Nah, kepramukaan itu kan luas banget ya. Pramuka itu kan luas. Pramuka nggak cuma belajar tali temali. Pramuka itu nggak cuman apel aja, tapi banyak sekali hal yang ada di dalam kepramukaan. Termasuk juga acara pada pagi hari ini, yaitu pramuka adalah memotivasi kalian untuk masuk ke SMA terbaik, yaitu SMA Taruna Nusantara. Dan kalau masuk ke SMA, pasti itu erat hubungannya dengan Pak Anung. Selamat pagi Pak Anung, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Nia. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Masih ingat Pak Anung ya, kemarin yang kelas 7 waktu MPLS kan pembukaan juga Pak Anung juga. Jadi Pak Anung ini adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Beliau juga mengajar IPA. Nah, kalau di kelas 9 biasanya memotivasi anak-anak kelas 9 itu Pak Anung. Jadi nanti diarahkan masuk ke SMA mana, masuk ke SMA mana gitu. Beliau nanti bisa berkonsultasi dengan Pak Anung untuk pilihan masuk ke SMA mana. Tapi sejak kelas 7 itu sudah punya pandangan atau punya cita-cita. Begitu ya Pak Anung ya? Ya, benar Bu Nia, karena ibarat kita mau membangun sebuah bangunan yang tinggi, tidak mungkin kita langsung mengarah kepada atap dulu. Jadi perlu anak-anak ketahui, kalau kalian mau membangun sebuah bangunan, ibarat kata seperti itu, maka yang harus dibangun adalah fondasinya dulu. Kita tahu ada Candi Borobudur Bu Nia. Ya. Candi Borobudur itu tentunya yang dibangun juga bawahnya dulu. Maka dia walaupun membangunnya tidak menggunakan semen, tetapi ketika landasannya itu sudah kuat, sudah kokoh, maka bisa terbangun setinggi itu. Demikian juga di SMP Negeri 4 Pakem ini. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini sudah mulai kita tanamkan bahwa SMP Negeri 4 Pakem ini adalah sekolah yang sangat memperhatikan tidak hanya selama 3 tahun ketika berada di sekolah, tetapi kelanjutannya. Seperti itu sebagai pengantar dulu Bu Nia. Ya, betul sekali Pak. Jadi meskipun dari kelas 7 itu sudah punya cita-cita ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, jadi nanti proses kalian sekolah SMP Negeri 4 Pakem itu sudah ada di jalur yang sesuai dengan cita-cita kalian. Begitu Pak Anung? Oh ya Pak Anung, hari ini kan kita nggak cuma berdua ya Pak Anung, tapi ya, ada benar siapa, sekali. Pak Anung? Oke, ya, anak-anak baik yang kelas 7, kelas 8 maupun yang kelas 9 telah hadir di ruangan ini juga. Ada dua ini dulu ketika di SMP mereka juga aktif anak-anak. Jadi tidak hanya belajar saja. Yaitu yang pertama adalah Mas Ridwan Akmal Mardika. Ya, ini Mas Heski dulu. Ini adalah Mas Heski. Dan ini yang satu adalah Mas Ridwan. Ucapkan salam Mas Heski dan Mas Ridwan. Selamat pagi buat adik-adik Pratnya Siwi. Izin memperkenalkan diri, nama Abang Yeskiel Bonaventura Yudhani Arman. Abang biasa dipanggil Heski. Dulu Abang lulus dari SMP 4 Pakem tahun 2020. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik Abang, Pratnya Siwi angkatan 22, 23, dan 24. Izin mengenalkan diri, nama Abang Ridwan Akmal Mardika. Bisa dipanggil Ridwan, dulu Abang juga lulusan Pratnya Siwi angkatan 20 deh. Terima kasih. Nah, itu Bu Nia. Selamat pagi Mas Eski dan Mas Ridwan. Jadi anak-anak
ini sudah menjadi kebiasaan. Tadi mungkin kalian tidak biasa ya, ketika Mas Heski dan Mas Ridwan memperkenalkan diri, mereka menyebutnya abang. Jadi kalau di SMA Taruna Nusantara ataupun mungkin nanti di ketentaraan itu memperkenalkan dirinya untuk yang lebih jenjangnya angkatannya letingnya ya, disebutnya letingnya lebih tinggi, itu disebut dengan abang. Tapi kalau kalian mau nanti manggilnya pakai Mas gitu nggak apa-apa ya, Mas Rizky dan Mas Ridwan. Pokoknya Pak Anung dan Bunia minta nanti semua aktif, kalian explore. Ini Mas Heski dan Mas Ridwan ini idola dulu ketika di SMP, dan juga sekarang ketika di SMA juga mereka adalah idola juga. Dan salah satu keterampilan mereka adalah bermain basket ini anak-anakku. Jadi mereka adalah starting five untuk Pratnyasiwi di SMP 4 Pakem. Tinggi badannya sudah lebih dari Pak Anung, sudah 180 lebih nih Mas Heski dan Mas Ridwan. Gitu Bu Nia. Ya, betul Pak. Kalau melihat Heski sama Ridwan itu jadi tambah ganteng ya Pak ya? Iya. Ini saja kita nggak bisa bertemu secara langsung Bu Nia. Badan mereka ini sudah lebih gede dari Pak Anung nih ternyata. Padahal Pak Anung jauh olahraga terus ini, Mas Heski. Nanti mereka akan berbagi tips untuk lebih fokus selama di SMP. Artinya fokus itu membagi waktu antara organisasi, antara mereka juga hobi, prestasi di bidang olahraga, dan juga studi. Sehingga tidak kehilangan orientasi. Sehingga pondasi yang tadi sudah dibangun tetap fokus, mereka bisa ada di sekolah yang dikatakan salah satu sekolah yang terbaik yang ada di Indonesia, yaitu SMA Taruna Nusantara. Dan perlu anak-anak ketahui, banyak sekali alumni-alumni dari SMA Taruna Nusantara ini yang menjadi orang terkenal. Nah, kita akan lihat nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, nama kedua kakak kalian ini insya Allah juga akan menghiasi entah itu di dunia tentara atau di dunia usaha di Indonesia ini. Iya. Begitu Bu Nia. Kalau tahu, nah ini politik ya. Pak Agus Harimurti Yudhoyono itu, nah itu juga terbaiknya SMA Taruna Nusantara. Ya, betul Pak. Dan meskipun tidak bercita-cita di SMA TN, tapi kita juga harus belajar dari semangat dan motivasi betul. Abang Heski dan Ridwan ya Pak ya? Iya betul. Karena tujuannya bukan hanya ke SMA Taruna Nusantara. Jadi sebagai gambaran saja anak-anak untuk yang Pratnyasiwi 2021 ini ada lebih dari 70% itu masuk di SMA negeri yang ada di kota Yogyakarta. Dari SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 8, SMA 6, itu lebih dari 70% terserap di SMA negeri di kota Yogyakarta. Itu Ya. punya. Baik Pak, oke, tanpa berlama-lama mungkin Pratnyasiwi udah nggak sabar lagi ketemu dengan Abang Heski dan Abang Ridwan. Selanjutnya kami persilahkan waktu dan tempat untuk Abang Heski dan Abang Ridwan. Silahkan. Siap, terima kasih Bu Nia. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita mau lihat presentasi dulu tentang SMA TN. Sebelumnya, selamat pagi adik-adik abang Pratnyasiwi angkatan 22, 23, dan 24. Di sini saya dan teman abang ingin menceritakan pengalaman dan lain-lain tentang Taruna Nusantara. Jadi SMA Taruna Nusantara ini alamatnya di Jalan Raya Purworejo, kilometer 5, RT 1, RW 3, Dusun Pirian, Desa Banyurejo, Kecamatan Mortoyudan, Kabupaten Magelang. Nah, untuk visi misi dari sekolah ini sendiri, untuk visinya adalah sekolah yang membentuk kader pemimpin bangsa yang berkualitas dan berkarakter, yang berwawasan kebangsaan, perjuangan, kebudayaan dengan bercirikan kenusantaraan, serta memiliki daya saing nasional maupun internasional. Jadi, kalau kita sekolah di SMA Taruna Nusantara, bisa dipastikan kita
dibentuk untuk jadi pemimpin, baik di keluarga atau di daerah kita atau mungkin di negara kita nanti. Yang kedua, SMA Taruna sendiri memiliki misi yang pertama menyiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kader pemimpin bangsa ini juga harus memiliki sifat keagamaan, karena semua itu berawal dari Tuhan. Jadi ya kita harus memiliki sifat keagamaan. Yang kedua, menyiapkan kader pemimpin bangsa yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. Kader pemimpin bangsa juga tidak lupa tentang kebudayaannya bangsa sendiri. Jadi ya kita harus mempelajari berbagai budaya dari bangsa itu sendiri. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, menyiapkan lulusan yang memiliki potensi kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan, kejuangan, kebudayaan, bercirikan kenusantaraan. Yang kelima, menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan distinktif dalam aspek akademik, kepribadian, dan kesamaptaan jasmani, serta kemampuan iptek sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya, ada kurikulum yang digunakan di SMATN. Jadi, di SMATN ini kurikulum yang digunakan sama, menggunakan kurikulum dari Pendidikan dan Kebudayaan yang tahun 2013 dengan 17 mata pelajaran yang disesuaikan dengan peminatan. Tapi di SMATN ini ada kurikulum khusus, yaitu ada materi bela negara dan pengasuhan. Ada juga diberikan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatannya itu nanti dilaksanakan dalam kegiatan terprogram dan terproyek yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama, kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram di SMA Taruna Nusantara itu ada yang bersifat wajib dan pilihan. Yang pertama, ya wajib. Yang wajib ada pidato dan diskusi, karena setiap pemimpin harus bisa berpidato di depan audiens dan dapat berdiskusi dengan sesama. Yang kedua, praktikum IPA dan bela negara. Yang ketiga adalah pilihan. Pilihan sendiri memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan bidang olahraga. Pilihan bidang olahraga tersendiri antara lain aeromodeling, renang, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Di bidang seni tersendiri, SMA Taruna Nusantara juga sudah terkenal. Yang pertama yaitu marching band. Pasti kalian di sini pasti udah tahu kan marching band SMA Taruna Nusantara. Yang kedua, paduan suara, rampak gendang, karawitan, band, kulintang, tari saman, tari modern, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada kegiatan terproyek. Kegiatan terproyek ini biasanya diadain 1 tahun sekali. Contohnya seperti peringatan Hari Besar, Nasional atau Agama. Lalu ada upacara besar, ada PDK, RPS, PKT, Hulu Balang, dan LKPL. Ada juga karya wisata, jumpa tokoh nasional, dan lomba-lomba. Ini gambar yang ini contoh kegiatan waktu RPS. Jadi waktu RPS ini kita ada kegiatan biasanya diadakan itu 3 hari 2 malam. Startnya mulainya biasanya dari daerah Gunung Kidul, itu kita jalan sejauh 30-an kilometer kurang lebih. Jadi waktu RPS itu kita dibentuk supaya mental kejuangan kita kebentuk, kebersamaan kita lebih terbentuk lagi. Gitu. Pokoknya seru waktu RPS ini. Selanjutnya di sini ada fasilitas yang ada di SMATN. Yaitu ada ruang kelas. Di SMATN ruang kelasnya ini ada 36 ruang kelas. Itu dibagi jadi 3 gedung. Yang pertama ada gedung A. Gedung A ini dipakai untuk kelas 12. Yang kedua ada gedung B. Gedung B dipakai untuk kelas 11. Yang ketiga ada gedung C yang dipakai untuk anak-anak kelas 10. Lalu ada laboratorium, ada perpustakaan, ada ruang guru, ada Balairum Pancasila atau aula, ada wisma tamu. Biasanya kalau ada tamu-tamu yang datang ke SMATN, mereka nginepnya di wisma tamu. Lalu ada ruang komunikasi bersama. Nah, ruang komunikasi bersama ini dipakai untuk
kita makan, misal makan pagi, makan siang, dan makan malam, kita makan di ruang komunikasi bersama. Kenapa dinamakan ruang komunikasi bersama? Karena diharapkan pada saat kita makan, kita bisa berkomunikasi dengan abang dan kakak dan teman-teman supaya lebih dekat lagi. Lalu ada gedung serbaguna, ada poliklinik, ada lapangan olahraga. Nah, lapangan olahraganya ini macam-macam. Ada lapangan sepak bola, ada lapangan voli, lapangan basket, ada trek buat lari, dan ada kolam renang juga. Lalu kita di sana juga dikasih asrama atau geraha. Selanjutnya adalah jadwal keseharian kita di SMATN. Jadi jadwal keseharian kita di SMATN ini cukup padat. Kita bangun pagi pukul 4:30. 4:30 kita bangun, kita siap-siap untuk ibadah secara pribadi. Nanti jam 5 kita olahraga pagi. Biasanya kalau nggak lari, jogging, atau senam. Setelah olahraga pagi sekitar 30 menit, kita kembali ke geraha, kita mandi, bersih-bersih, dan siap-siap untuk sekolah. Nanti pukul 6, kita siap-siap di RKB untuk makan pagi. Pukul 6.15, kita makan pagi, dan 6:30 kita bergerak menuju ke lapangan apel. Nanti persiapan apel, pukul 7:45 kita melaksanakan apel pagi, dan pukul 7 kita masuk ke kelas untuk melaksanakan KBM masing-masing. Nanti kita di kelas pelajaran sampai siang, sampai jam 12:30, itu lalu kita istirahat. Kita istirahat sholat, untuk yang muslim, untuk yang Kristiani atau yang non-muslim, nanti ada ibadah tersendiri. Nah, nanti setelah selesai ibadah, pukul 12.45, kita bergerak ke RKB lagi untuk makan siang. Lalu pukul 12.50 siswa makan siang di RKB. Setelah itu pukul 1:05 siswa bergerak kembali ke kelas. Lalu pukul 3:15 siswa melanjutkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pukul 2:45 siswa selesai kegiatan belajar mengajar, kemudian apel siang di depan gedung kelas masing-masing. Tujuan dari apel siang ini adalah untuk mengecek kelengkapan anggota masing-masing, apakah ada yang kurang atau yang lain sebagainya. Lalu pukul 2:55 siswa bergerak kembali ke geraha masing-masing. Biasanya pukul ini siswa mempersiapkan jika ada kegiatan ekstra di kegiatan berikutnya. Lalu pukul 3:05 siswa melaksanakan kegiatan mandiri. Lalu pukul 3:45 siswa melaksanakan ekstrakurikuler wajib atau pilihan yang siswa sudah pilih. Lalu pukul 5:15 siswa bergerak kembali ke geraha, kemudian mandi dan bersih-bersih, mempersiapkan untuk kegiatan berikutnya. Lalu pukul 5:45 siswa muslim melaksanakan ibadah sholat maghrib di masjid. Dan siswa agama lain menyesuaikan misalnya. Lalu pukul 6 siswa bergerak menuju ruang komunikasi bersama untuk makan malam. Setelah makan malam, biasanya kita langsung bergerak ke ruang kelas masing-masing sesuai kelasnya. Nanti kita mulai belajar malam, biasanya yang laki-laki di kelas, yang perempuan di geraha. Jadi waktu belajar malam ini biasanya kita gunakan untuk mengerjakan PR atau berdiskusi dengan teman. Selesai belajar malam pukul 9. Setelah selesai belajar malam pukul 9, sebenarnya ini kita nggak langsung balik ke geraha. Kita ada apel malam dulu untuk mengecek kelengkapan. Apakah anggota geraha sudah lengkap atau masih ada yang ketinggalan di kelas dan lain sebagainya. Setelah apel malam selesai, baru nanti kita kembali ke geraha dan melakukan kegiatan mandiri seperti cuci baju, setrika, dan lain sebagainya. Setelah selesai melakukan kegiatan mandiri, baru setelah itu kita istirahat malam atau tidur. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan dari adik-adik bisa ditanyakan.
Oke, terima kasih Abang Heski dan Abang Ridwan, menarik sekali. Sebenarnya agenda kegiatan ini mirip banget sama kelas boarding, kelas asrama Heski dan Ridwan. Jadi kegiatannya mirip banget, dari pagi sampai malam itu memang berkegiatan terus dan jedanya ketika istirahat malam ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Ya. Berarti siswa SMP Negeri 4 Pakem itu sudah siap, misal nanti di SMA-nya seperti Taruna Nusantara atau bahkan masuk ke SMA Taruna Nusantara. Bu Nia ingin bertanya dulu, silahkan nanti Abang Heski atau Abang Ridwan yang menjawab, apakah ada perbedaan yang sangat besar dari SMP Negeri 4 Pakem ke SMA Taruna Nusantara, Abang? Sebenarnya untuk kegiatannya nggak terlalu berbeda, Bu. Jadi kalau ketika kita di SMP kan udah terbiasa kegiatan padat nih. Kita belajar juga tugas banyak dan lain sebagainya. Nanti begitu kita masuk ke SMA TN, mirip-mirip, Bu. Jadi cuman kita kayak naik kelas gitu ibaratnya, Bu. Di SMA TN kita juga kegiatannya sama padatnya, tugas juga sama banyaknya. Jadi kita sudah terbiasa, sudah siap gitu, Bu. Kalau dari 4 Pakem ke SMA TN gitu, Bu. Oke, berarti tidak akan kaget ya? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kepada para siswa kelas 7, 8, 9, dipersilahkan untuk bertanya kepada abang berdua ini. Silahkan raise hand dulu, kemudian nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Dan jangan lupa nanti yang bertanya untuk menyalakan kamera, karena ini saya lihat masih banyak juga yang belum menyalakan kamera. Silahkan ditanyakan apa saja kepada abang berdua ini. Oke, ada yang sudah raise hand. Macika, saya spotlight dulu. Macika, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oke. Nama saya Macika Maheswari, mau bertanya beberapa pertanyaan. Iya. Untuk Taruna Nusantara ada penjurusan IPA dan IPS ya? Untuk Taruna Nusantara ada penjurusan IPA dan IPS nggak ya? Oke, Abang jawab ya, Dek. Jadi pertamanya itu SMA Taruna Nusantara hanya menyediakan jurusan IPA saja. Tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang IPS sehingga akhirnya dibukakan kelas untuk kelas IPS. Seperti itu, Dek. Begitu, Macika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada siapa, Macika, itu di sebelahnya? Untuk passing grade-nya tahun lalu berapa ya, Kak? Jadi untuk passing grade masuk ke SMA TN itu 85. Jadi rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 5 itu 85 untuk mata pelajaran UN. Begitu. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri dari kelas 7, Dek. Sudah, Macika? Satu lagi boleh ya, Bu? Silahkan. Kalau mau Taruna Nusantara tujuan saya mau jadi tentara. Apakah bisa kok dari IPS? Waduh. Kan kok mau masuk TNI, apa? Astagfirullahaladzim. Saya jadi tentara. Kalau mau masuk TNI kan saya mau jadi tentara. Apakah bisa dari apa? Jurusan IPS? Itu yang untuk tanya jurusan ayahnya apa siapa? Kakaknya. Oh, iya. Silakan, Iya. Abang Ridwan. Jadi untuk TNI sendiri menerima jurusan IPS itu sepengetahuan Abang 3 tahun sekali. Dan TNI ini memiliki pandak khusus untuk masuk ke akademi militer, Dek. Jadinya ada jalan khusus tersendiri, Dek. Kalau untuk Polri seperti Akpol itu menerima untuk jurusan IPS. Sekian. Oh iya, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Sama, Dek. Terima kasih, Macika. Selanjutnya adalah Olivia. Sebentar, Olive, saya ganti dulu spotlight-nya. Olivia. Mana ini Olive. Olivia, silahkan.
Halo, nama saya Olivia dari kelas 7D. Mau tanya, Kak, kalau misalnya kita telat di salah satu kegiatan yang tadi Kakak sebutin itu nanti ada hukumannya atau enggak? Oh, ya. Oke, Abang jawab. Jadi kalau di sana kan kita diajarin buat disiplin deh. Jadi kalau kita telat di setiap kegiatannya, pasti ada konsekuensinya. Nanti untuk konsekuensinya apa, itu sesuai sama gurunya yang jadi pengawas atau penanggung jawab di kegiatan itu. Gitu deh. Jadi pasti kalau telat atau ada kesalahan, pasti dapat konsekuensi. Sekian. Contohnya gimana, Kak? Mungkin untuk punishment-nya itu nanti mungkin biasanya Dek tidak ada kontak fisik ya Dek. Biasanya untuk itu biasanya push up atau lari. Itu pun juga ada tujuannya supaya kita menyesal untuk tidak melakukan lagi, dan di samping itu juga dapat meningkatkan fisik kita Dek. Oke, Bisa makasih, Kak. ditambahkan ya untuk Olivia Gautama, Bang Eski dan Bang Ridwan, sebenarnya kalau yang namanya punishment tidak hanya di SMA Taruna Nusantara saja, jadi di hampir di semua institusi, di semua sekolah, tentunya sangat mengedepankan kedisiplinan. Di SMP Negeri 4 Pakem sendiri juga seperti itu. Olivia, Bang Eski dan Bang Ridwan ini dulu ketika mau membentuk kedisiplinan, mereka juga kadang mengalami hal yang namanya terlambat karena suatu acara begitu. Nah, maka mereka juga mendapatkan punishment yang itu sifatnya adalah untuk mendidik kedisiplinan. Yang lebih lagi ketika mereka berdua dulu sering latihan basket, kadang terlambat, wah, maka hukumannya ya kalau dikatakan hukuman ya, yang intinya adalah supaya jera, supaya besok tidak mengulangi lagi. Dan ini tujuannya ya untuk lebih kedisiplinan. Begitu Bunia. Yang Ya, ke-9 belum ada yang nanya. Oh ini banyak. ada 9 Pak dulu. Bagas juga yang akan Ya. tanya. Oke, terima kasih Olivia. Saya urutkan dulu ya nanti yang bertanya. Kita sekarang ke Putri Syakira. Silahkan Putri. Halo Bang, saya Kira dari 7A. Saya mau nanya nih, kalau di Taruna Nusantara itu standar nilai IPA, kelas IPA sama kelas IPS-nya itu sama atau beda ya? Jadi di SMA Taruna Nusantara ini sama Dek. Untuk KKM-nya yaitu 75. Tapi untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya yaitu Akmil melalui Panda Khusus TN itu ada minimalnya Dek. Jadinya Panda Khusus TN ini lebih dari panda-panda yang lain. Jadi di TN ini ada minimal 83 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut melalui jalur khusus Akademi Militer melalui TN. Tapi untuk keseluruhannya 75. Oh ya. Kasih Bang. Ya, Sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya adalah Ataya. Silahkan Ataya. Yanto dari 7D, saya ingin bertanya, kalau misalnya kan kita dihukum, nanti bakal kena poin-poin gitu nggak? Bakal di DO atau dipulangin gitu? Kalau itu tergantung pelanggarannya sih, Dek. Jadi kalau misalnya pelanggar di sana itu ada yang namanya perduksis. Nah, perduksis ini itu peraturan kehidupan siswa. Jadi kayak di sana nanti kita kayak ada undang-undangnya gitu, Dek. Kalau kita melanggar undang-undangnya itu, ya kita bisa di DO, kita bisa dikeluarin dari TN, kita bisa dipulangkan, gitu deh. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama deh. Ataya. Guys, jangan lupa presensi ada di kolom chat ya. Yang belum presensi untuk segera presensi di kolom chat. Selanjutnya ada Bagas, Ketua OSIS. Silahkan bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Rizky dan Abang Ridwan, selamat pagi. Bagas mau bertanya, kalau misalnya masuk Taruna Nusantara, apakah kerapian gigi ataupun kesehatan itu ada tesnya tersendiri, apakah ada atau tidak? Terima kasih. Ya, jadi sebelum kalian masuk ke SMA Taruna Nusantara itu melewati beberapa tes. Salah satunya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini melingkup kesehatan dalam dan luar diri kalian. Dan dalam
ya seperti organ-organ, lalu yang di luar seperti mental dan lain-lain itu juga ada tesnya. Jadi untuk kerapian gigi juga ada seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Enggak. Selanjutnya Gina. Silahkan Gina. Halo Kak, saya Gina ingin bertanya. Kalau tes masuknya itu ada yang olahraga gitu nggak Kak? Jadi untuk tes masuknya ini, nanti setelah kita lolos tes administrasi, tes kesehatan, dan tes dan sebagainya, kita akan dipanggil untuk tes pusat. Nah, nanti waktu di tes pusat ini, biasanya ada. Tapi untuk angkatan kita kemarin, karena lagi pandemi juga, kita tidak memungkinkan untuk dipanggil tes pusat. Untuk angkatan kita kemarin, tes samapta atau tes olahraganya itu tidak ada. Untuk angkatan kita ditiadakan. Gitu. Terima kasih. Untuk persiapannya apa aja ya Kak? Untuk persiapannya mungkin kalau kamu dari kelas 7 bisa dipersiapkan mungkin nilai untuk yang 4 mata pelajaran UN itu yang terutama. Itu kalau bisa harus di atas 85 biar lolos tes administrasi dulu. Nanti setelah lolos tes administrasi baru ke tes kesehatan. Mungkin dari sekarang bisa check up dulu, medical check up buat ngecek apa sih yang kurang dari aku. Mungkin aku ada sakit A, B, C, dan lain sebagainya, bisa diperiksain dulu ke dokter, bisa apa ya istilahnya dibenerin dulu lah, dibikin sehat dulu. Jadi waktu nanti masuk TN, waktu tes itu udah benar-benar sehat gitu. Sama untuk fisiknya mungkin diperbanyak jogging atau jalan-jalan lah biar badan juga kuat gitu deh. Terima kasih. Ada bela dirinya nggak ya Kak? Kalau di sana ada bela diri itu masuk ke ekstrakurikuler wajib. Jadi di bela diri ini kita bisa milih antara taekwondo, karate, atau enggak pencaksilat sesuai dengan minat dan bakat aja. Tetap ada bela dirinya di sana. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Juga Gina. Guys, jadi kalau yang mau tanya ke Abang Heski dan Abang Ridwan, silahkan raise hand, jangan di kolom chat ya. Kita kalau di kolom chat itu soalnya nanti ketimbun-timbun sama chat yang lainnya. Jadi silahkan raise hand sambil melatih keberanian dan percaya diri juga untuk bertanya langsung. Jadi kalau mau tanya, dinyalakan dulu kameranya, kemudian raise hand, dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Begitu ya. Selanjutnya ada dari kelas 9B, Bilkis Aulia. Silahkan Bilkis. Halo, Bang. Jadi aku pernah dengar dari orang tua katanya kalau masuk TN tuh ada tinggi minimal gitu. Itu benar nggak? Ya, itu terima kasih. Untuk tinggi minimal itu mungkin nanti di tes kesehatan deh. Jadi kalau tinggi minimal untuk yang perempuan itu 157 kalau nggak salah. Abang agak lupa. Gitu. Ya, Terima kasih. makasih, Bang. Oke, terima kasih Bilkis. Tapi Abang Heski dan Abang Ridwan dulu itu ada alumni SMP 4 Pakem, cewek yang punya berat badan yang agak lebih juga. Pak Anung masih ingat nggak Pak Anung? Ya, ada namanya Mbak Chandra Swari apa ya? Iya, dan ternyata Diana Swari, mohon maaf, ya, Pak adiknya Anung. Chandra. Namanya Mbak Diana Swari Sotya. Jadi angkatannya saya agak lupa Pak Anung ya. Jadi begini, menjawab pertanyaan dari Bilkis Aulia tadi memang benar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan karena ini masih SMA, masih dalam taraf pertumbuhan ya. Seumpama tinggi badan kalian ataupun berat badannya kurang ideal menurut hitungan BMI, begitu artinya berat itu tidak ada masalah. Karena SMA masih bisa tambah tinggi. Beda ketika nanti selepas dari SMA mau masuk akpol ataupun tentara. Itu nanti ada ketentuan tinggi badan dan itu lebih ketat.
Kenapa? Karena kalau untuk yang putri itu kan dia masih bisa nambah tinggi badannya sampai dengan usia kisaran 19 atau 20. Tapi kalau untuk yang laki-laki 21 tahun. Nah, kalau masuk SMA itu kurang lebih kan usia masuk 17-18, jadi masih bisa tambah tinggi badan. Nah, untuk masuk di SMA Taruna Nusantara memang ada syarat-syarat terutama tentang kesamaptaan jasmani namanya anak-anak. Jadi yang paling penting kalau tinggi badan itu kan anugerah ya. Jadi kalau memang kita agak kecil begitu, yang paling penting semangat. Sekarang belajar yang lebih kencang, fisiknya diperbaiki, syukur nanti bisa tinggi badannya nambah banyak sehingga masuk taraf minimal. Akan tetapi seumpama pun belum, nah yang paling penting adalah tentang mental tadi, seperti yang tadi disampaikan Bang Heski dan Bang Ridwan. Ketika kalian tinggi badannya hanya selisih 1 cm atau 2 cm, Pak Anung yakin kalau untuk masuk di SMA masih memungkinkan. Karena setahu Pak Anung tidak ada dituliskan tinggi badan minimal 100 berapa gitu. Atau seumpama pun ada, tapi insya Allah tidak seketat ketika nanti masuk di tentara. Nah, walaupun demikian, ketika nanti di SMA Taruna Nusantara nanti bisa diterangkan sama Bang Heski dan Bang Ridwan, apakah harus meneruskan di tentara atau polisi? Nah, nanti bisa dijawab. Sementara yang lain biar pertanyaan dulu Bu Nia. Ya, ya betul ya. Jadi misal kalian punya berat badan yang lebih, itu jangan menghalangi kalian untuk punya cita-cita setinggi-tingginya ya. Masih ada kesempatan untuk berolahraga. Jadi masih ada kesempatan. Jadi jangan berkecil hati. Selanjutnya ada Izin menambahkan, Bu. Oh iya, silahkan Kak. Izin menambahkan, jadi kalau untuk berat badan nggak ada masalah deh. Nanti kalau di sana kalian bakal ibaratnya termotivasi dengan teman-teman kalian yang memiliki badan bagus. Jadi kalian juga terpacu agar memiliki badan lebih bagus juga deh. Jadi untuk berat badan tidak ada masalah. Oke. Iya, wah, terima kasih sekali Abang Ridwan. Ini semakin meyakinkan semuanya, mau badannya kecil, mau berat badannya lebih, itu punya kesempatan yang sama. Oke, terima kasih Abang Ridwan. Selanjutnya Muhammad Fatih, silakan bertanya. Gimana? Bang, izin bertanya, apakah di TN ada jalur prestasi? Siap, terima kasih. Jadi di TNI untuk jalur pendaftaran atau jalur masuknya itu ada 3. Yang pertama ada jalur kontribusi khusus, ada reguler, dan beasiswa. Nah, untuk yang beasiswa ini ada beasiswa prestasinya juga. Untuk beasiswa prestasi, syarat untuk masuknya ya hampir sama, nilai minimal harus 85 dan disertakan dengan prestasi-prestasi yang sudah dimiliki gitu. Untuk masuk lewat jalur beasiswa ini bisa dipastikan semuanya free, semuanya gratis, mulai dari biaya pendaftaran sampai nanti biaya bulanan dan lain sebagainya semuanya gratis gitu. Terima kasih. Begitu Fatih? Iya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ketika Fatih bertanya, Heski sama Ridwan langsung senyum-senyum karena memang berteman dengan kakaknya Fatih ya. Oke, selanjutnya silahkan kepada Abeli. Silahkan Abeli. Halo Kak, saya Florina 7D. Mau tanya, apa saja tantangan masuk Taruna Nusantara buat abang-abang? Kalau ada. Nah, tipsnya sendiri, kalian juga harus rajin belajar deh. Kegiatan-kegiatan di SMP 4 Pakem ini juga udah mempersiapkan kalian untuk masuk TN deh. Jadinya ikuti dengan sebaik mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SMP 4 Pakem ini deh. Tipsnya itu sih. Dan kalian juga jangan lupa olahraga walaupun dalam pandemi ini. Ada keuntungan yang lain juga deh. Kalian bisa meningkatkan imun juga agar tidak terkena COVID ini deh. Yang utama belajar sih deh. Oh ya Kak, satu lagi, kalau buat kan tadi ada aktivitas mandiri. Nah, aktivitas mandiri itu biasanya ngapain aja ya Kak? Jadi di SMA TN ini kan kalian nyuci sendiri, setrika sendiri, beres-beres kamar sendiri. Biasanya kegiatan mandiri itu diisi dengan kegiatan itu deh. Setrika, mencuci. Bahkan kalau kalian
kurang paham dengan materi bisa diisi dengan belajar atau berkunjung ke rumah gurunya untuk tambahan belajar gitu juga bisa. Oh ya, oke Kak, makasih. Sama-sama. Terima kasih, Abeli. Selanjutnya, Ihdan. Silahkan, Ihdan. Halo Kak, saya Ihdan dari kelas 7E. Mau bertanya, kalau punya penyakit keturunan itu bagaimana Kak? Soalnya saya punya riwayat asma. Bagaimana Kak? Untuk itu santai aja, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin karena ya kayak kata Pak Anung tadi, ini kita masih SMA, kita belum buat masuk ke Akmil atau Akpol yang untuk bekerja, jadi Abang juga punya asma, Dek. Abang bisa lolos tes kesehatan kok. Jadi tenang aja, yang penting semuanya dipersiapkan maksimal, semua kalau nanti daftar untuk masuk TN, semuanya dipersiapkan maksimal, semuanya dilakukan dengan senang hati, dijalani aja, pokoknya aman. Untuk riwayat penyakit asma, Abang bisa kok, Abang diterima kok. Santai aja. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih, Idan. Selanjutnya, Bara. Silahkan, Bara. Perkenalkan, nama saya Bara. Bang, saya mau bertanya cara mendapatkan beasiswa ke SMA Taruna Nusantara itu gimana ya? Jadi untuk kalian dapetin beasiswa, biasanya di SMA TN itu mengadakan lomba yang namanya MSI. Lomba MSI ini diadain tahunan buat anak-anak SMP. Nah, nanti juara 1, 2, 3 dari MSI itu biasanya dapat undangan untuk masuk SMA TN lewat jalur beasiswa. Untuk selain dari MSI itu, nanti kalian waktu pendaftaran itu ada formulir khusus yang untuk daftar lewat jalur beasiswa. Nanti formulir kalau mau daftar lewat jalur beasiswa, formulir yang khusus beasiswa itu yang diambil. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bara. Selanjutnya. Oh ya, tambahan informasi, Bu Nia. Ya, silakan. Tadi menyambung yang dijawab oleh Mas Bang Heski dan Bang Ridwan berkaitan dengan lomba MSI. SMP 4 Pakem pernah loh Bu Nia itu. Kita mendapat beasiswa karena mereka kakak-kakak kelas ini menjadi juara lomba MSI. Kalau Bu Nia masih ingat namanya, yang satu adalah Yumna, Kak Yumna Anindya Pangesti, dan yang satu Indah Kusumaning Tias. Yang Indah Kusumaning Tias ini terakhir Pak Anung kontak di pendidikan dokter UGM dan sudah selesai. Sudah selesai dan sudah koas, ya, insya Allah untuk tahun ini sudah jadi dokter. Kemudian yang Kak Yumna Anindya Pangesti ini dia terakhir di Sekolah Tinggi Energi Mineral Cepu dan insya Allah juga sudah selesai. Dan mereka anak-anakku memang dari SMP sudah berusaha sekuat tenaga untuk belajarnya, untuk berprestasi. Banyak penghargaan yang mereka peroleh. Sehingga ketika bareng-bareng satu sekolah waktu itu kita mengikuti lomba MSI, mereka mendapatkan juara 3 dan juara 5, sehingga mereka mendapatkan tiket khusus untuk diterima di jalur prestasi. Nah, itu Bu Nia. Ya, betul sekali Pak. Dan kalau sudah masuk SMA TN itu nanti tidak harus melanjutkan di militer ya, Abang Heski dan Abang Ridwan. Bisa juga kuliah di UGM, di UI, atau perguruan tinggi lainnya. Begitu Abang? Ya, betul Bu. Jadi kita masuk ke SMA TN ini, kita dipersiapkan buat masuk ke perguruan tinggi negeri juga. Jadi tidak hanya untuk masuk Akmil dan Akpol. Memang untuk masuk Akmil dan Akpol akan ada persiapan khususnya. Kita akan dipersiapkan lebih buat masuk Akmil dan Akpol, baik dari kesehatan, keselamatan jasmani ataupun akademisnya. Tapi
kita tidak harus lanjut ke Akmil atau Akwal, kita bisa juga ke perguruan tinggi negeri yang favorit lainnya, gitu Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya adalah Elizabeth Rania. Silakan Rania. Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Rania dari kelas 7B. Mau bertanya apakah boleh orang tua datang mengunjungi dan hari apa itu? Oke, jadi untuk orang tua mengunjungi ini, nanti waktu kalian masuk kelas 10, itu ada masa yang namanya PDK, Pendidikan Dasar Pendisiplinan dan Kepemimpinan. Nah, waktu masa PDK ini, biasanya diadakan 3 bulan awal. Jadi kalian masuk 3 bulan awal itu kalian akan PDK. Selama kalian PDK ini, kalian akan lepas HP, kalian nggak pegang HP, kalian lost kontak sama orang tua, dan orang tua tidak boleh mengunjungi selama 3 bulan awal itu. Nanti setelah 3 bulan awal PDK, selesai PDK, ketemu dengan orang tua, akan dikasih waktu liburan. Nah, setelah liburan ini baru kita masuk ke sekolah lagi. Setelah itu baru orang tua boleh mengunjungi di weekend, biasanya di hari Minggu. Gitu. Kak, mau tanya juga apakah boleh pakai kacamata? Kalau di sana boleh pakai kacamata. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Elizabeth. Selanjutnya Fayakun. Silakan Fayakun. Halo Bang, perkenalkan nama saya Fayakun Satria, Nazara Jamil. Nah ini kalau misalkan Sekolah Taruna Nusantara kan ini kan sekolahnya berasrama ya. Ini pulangnya berapa lama sekali? Terima kasih. Abang jawab. Jadi di SMA Taruna Nusantara ini ada hari tertentu deh, ada hari cuti gitu deh. Biasanya hari-hari keagamaan atau hari-hari biasa. Kalau tanggal merah itu nggak boleh pulang. Biasanya TN ini ada mengadakan kegiatan. Dan kalau weekend ini cuman boleh pesiar, tidak boleh pulang deh. Jadinya jalan-jalan di sekitar Magelang atau di Jogja atau di Semarang juga boleh seperti itu. Jadi untuk pulangnya itu mungkin waktu setelah PDK itu pulang, atau nanti setelah PDK kalian akan pulang itu setelah liburan semester, waktu kalian liburan semester dan liburan kenaikan kelas baru kalian pulang. Itu. Terima kasih. Ya Kak. Oke, terima kasih Fayakun. Bara mau bertanya lagi, Bara raise hand mau bertanya lagi atau Tidak. Oh, oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Silahkan diturunkan lagi raise hand-nya. Pak Anung, dari tadi itu yang bertanya itu kebanyakan kelas 7, kelas 8 baru 1, dan kelas 9 juga baru 1, Pak Anung. Ini kemana ini ya kakak-kakak ini ya Pak Anung ya? Malu mungkin. Jadi begini anak-anakku, coba yang kelas 9 terutama ya, kalian mengeksplor kira-kira persiapan yang dibutuhkan untuk masuk di SMA yang terbaik ini apa? Ini kan salah satunya hanya di SMA Taruna Nusantara. Baik, untuk memancing itu coba Bunya, Pak Anu akan tanya kepada Bang Heski dan Bang Ridwan, ketika dulu SMP, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Bang Heski dan Bang Ridwan? Artinya kan tidak melulu belajar nih di SMP Negeri 4 Pakem, walaupun tugasnya banyak. Nah, yang ingin Pak Anung tanyakan, dulu ketika Bang Heski dan Bang Ridwan ini SMP, kegiatan yang diikuti apa? OSIS ikut enggak? Kemudian kalau ikut olahraga ya ikut apa? Terus sempat enggak sih main-main sama teman-teman begitu? Terus bagaimana membagi waktunya sehingga bisa masuk di SMA Taruna Nusantara? Itu sebagai pancingan. Dan kemudian setelah ini nanti akan ada yang bertanya. Karena dulu Bunia kita tahu ada yang mamanya ketika menitipkan di SMA Taruna Nusantara juga sudah menitipkan di SMP 4 Pakem juga sudah bercita-cita untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Cuma malu, harusnya nggak boleh malu. Nanti kalau di SMA Taruna Nusantara dipaksa supaya maju begitu. Itu Bunia. Silakan Bang Heski dan Bang Ridwan. Satu-satu dulu, siapa dulu? Nah. Aktivitasnya dulu ketika di SMP. Ya, jadi dulu waktu di SMP, Bang Heski ini ikut OSIS untuk
OSIS juga ya kita aktivitas seperti biasa, organisasi untuk melatih kepemimpinan juga kan. Nah, selain itu Abang juga ikut basket. Abang latihan basket ini seminggu bisa 7 kali bahkan lebih. Jadi setiap hari latihan gitu. Nah, kan di 4 pakem ini kita udah tugas banyak, aktivitas banyak gitu kan. Jadi setelah selesai aktivitas biasanya pulang dari sekolah kan juga sore jam 4 nih. Pulang dari sekolah jam 4, Abang istirahat sebentar, nanti jam 6 latihan basket sampai jam 8. Selesai jam 8 latihan basket, pulang sampai rumah, tugas-tugasnya yang dikasih sama guru itu langsung dikerjain. Jadi nanti selesai latihan jam 8, pulang langsung ngerjain tugas. Selesai ngerjain tugas, beres-beres, baru tidur. Jadi pagi bangun itu udah seger, semuanya tugas udah selesai, badannya udah enak gitu. Pagi bangun, siap-siap sekolah. Untuk kegiatan kesehariannya sih itu aja. Jadi mungkin kalau untuk main sama teman tetap bisa. Main sama teman kan nggak harus kita main keluar nongkrong kan, nggak. Kita bisa mungkin basket bareng atau kita pergi ngerjain tugas bareng gitu kan, kita bisa. Jadi main sama temennya nih dialihkan buat itu gitu. Mungkin kalau mau main sama teman-teman yang benar-benar main bisa waktu weekend atau mungkin waktu liburan. Sekian, terima kasih Pak. Abang mau menambahkan. Jadi kan kegiatan kalian banyak, tugas kalian banyak, jangan banyak mengeluh juga deh. Soalnya Tuhan kan juga nggak mungkin memberi kita cobaan di luar kemampuan kita. Jadi kalian jangan banyak mengeluh, jalani aja tugas dan kegiatan yang diberikan sekolah. Itu pun juga ada tujuan dan ada kebaikan di balik semua itu, Dek. Jadinya jalanin dengan senang hati gitu. Ya, oke. Terima kasih sekali Abang Heski dan Abang Ridwan. Semoga motivasi ini bisa memancing dan memberi semangat untuk adik-adik kelas 7, 8, 9. Silakan masih ada kesempatan. Ini mumpung kesempatan langka bisa menghadirkan Abang Heski dan Abang Ridwan. Kita nggak perlu jauh-jauh datang ke SMA Taruna Nusantara, tapi kita menghadirkan SMA Taruna Nusantara di rumah kalian masing-masing. Jadi silahkan kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya, ditanyakan. Mumpung masih ada waktu 21 menit lagi. Silahkan ada yang sudah mau bertanya. Ryan, silahkan Ryan. Halo Kak, mau tanya, kalau kuota siswa baru masuk ke TN itu berapa ya Kak? Untuk kuota siswa masuk itu ada kurang lebih 400 siswa. Gitu deh. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ryan. Selanjutnya ada dari kelas 8, Syakira. Silakan Syakira. Halo Kak, perkenalkan nama saya Syakira Marsya Tarifa dari kelas 8E. Izin bertanya, jadi ini kan masih masa pandemi ya. Kalau di TN sendiri, sekolahnya masih online atau gimana? Terus ada kegiatan yang dikurangin nggak karena masa pandemi ini? Terus menurut kakak sendiri, kegiatan di TN masih efektif nggak? Kayak masih banyak kegiatan nggak gitu? Masih sesibuk waktu nggak online nggak? Terus habis itu apakah di TN ada kayak kegiatan keorganisasian yang kayak ya itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya. Jadi kemarin Abang ini sempat ngerasain sekolah offline ya. Jadi SMA TN ini kan ada batas maksimal untuk sekolah offline. Jadi hanya dibatasi satu angkatan. Sehingga misalnya kelas 10 masuk bulan ini sampai bulan ini. Lalu libur untuk melakukan kegiatan daring. Lalu kelas 12 masuk dari bulan ini sampai bulan ini. Lalu libur untuk melaksanakan kegiatan daring dan seterusnya. Seperti itu. Jadinya di rolling lah untuk sekolah offline-nya. Dan untuk kegiatan apa tadi organisasi ya. Jadi SMA TN ini ada namanya Pelton. Pelton ini nanti ada tugas-tugasnya masing-masing dan itu organisasi. Jadi kalian bisa meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan fisik dan mental bisa di situ deh. Jadinya nanti kalau kalian masuk bakal tahu lebih banyak. Gitu.
Oke Kak, terima kasih banyak. Ya, terima Sama. kasih Syakira. Selanjutnya Alzena, silakan Alzena. Halo Kak, Ya, kenalin aku Alzina Wigi Janitra, kelas 7A, absen 5. Aku mau tanya Kak, kalau di Taruna Nusantara itu fokusnya ke bidang apa sih? untuk fokusnya ini sebenarnya sesuai minat bakat kita masing-masing sih, Dek. Jadi semua di sana tuh udah difasilitasin. Kamu mau, misalnya kamu tertarik sama astronomi, di sana ada yang namanya tim astronomi, ada laboratorium astronominya juga buat belajar lebih dalam tentang astronomi. Terus misalnya kamu minat jadi atlet renang, di sana ada pelatih renangnya sendiri, ada kolam renangnya juga. Kolam renangnya di sana udah standar nasional lah, buat latihan gitu cukup. Tapi juga untuk fokusnya nanti balik ke diri kita masing-masing, kita mau berusaha keras enggak, gitu sih. Oke Jadi, Kak, makasih. ya sama-sama. Terima kasih Alzena. Satu lagi penanya karena waktunya sudah hampir habis. Satu lagi Kaira. Silahkan Kaira. Halo Kak, kenalin nama aku Aira dari 7E. Mau nanya, untuk sistem pengajaran di SMA Taruna Nusantara itu bagaimana ya Kak? Untuk sistem pengajarannya di sana itu hampir mirip-mirip lah, kayak di sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau pagi kita tetap ada pelajaran di sekolah seperti biasa. Nanti mungkin malam waktu belajar malam itu kan kita persiapan buat ngerjain PR dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak paham, kita bisa tanya ke gurunya waktu di jam-jam itu. Dan untuk mungkin kalian yang ikut olimpiade dan lain sebagainya itu, nanti kalian bakal ada kayak training center, kalian ada latihan khusus sama guru-guru yang memang bakal bimbing kalian di bidang itu. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kaira. Oke, akhirnya kita ada di penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Abang Heski dan Abang Ridwan, apakah ada Instagram atau sosial media yang bisa di-follow adik-adik ini? Nanti kalau adik-adik mau bertanya? Iya Bu, Yap, ada Bu. diketik ya Bu? Iya, silahkan. Mungkin bisa Siap. kita tulis di chat aja ya Bu. Ya, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, nggak apa-apa followernya naik, karena memang kita ada kepentingan bertanya kepada Abang Heski dan Abang Ridwan. Kalau tidak bertanya juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi bagi yang ingin berkenalan lebih dekat lagi dengan Abang berdua dan ingin bertanya tentang SMA Taruna Nusantara atau dulu waktu bersekolah di SMP Negeri 4 Pakem itu seperti apa. Silahkan, itu sudah ada Instagramnya ya Abang Heski dan Abang Ridwan? Siap, ya Bu. Oke, ada Heski_007 untuk Bang Heski, kemudian untuk Bang Ridwan ada RDW, N-nya 4 kali. Siap Ibu. N-nya 4 kali _. Silahkan yang ingin tahu dan kenal lebih dekat lagi, pengen tahu tentang SMA Taruna Nusantara, bisa follow dan bertanya langsung. Oke, Abang Heski dan Abang Ridwan, kita sudah sampai di penghujung acara. Silahkan kepada Abang berdua untuk memberikan closing statement-nya, dipersilahkan. Terima kasih buat adik-adik semua yang udah hadir di Zoom ini, udah mendengarkan dari awal sampai akhir, udah menyimak dengan baik. Pesan Abang cuma jangan patah semangat, tetap terus belajar, terus dikejar mimpinya. Apa yang kalian mau, kalau kalian berusaha, pasti kalian bisa dapat. Terima kasih. Dan yang terakhir, buat kalian yang mau masuk SMA TN, Abang tunggu di sana. Terima kasih.
Wow, hebat sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Abang Hezky dan Abang Ridwan. Apa yang disampaikan ini semoga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik semuanya. Pak Anung, halo Pak Anung. Ya. Ya, silakan Pak Anung. Kita sudah sampai di penghujung acara. Silakan Pak Anung, ada closing statement-nya. Ya, luar biasa. Yang pertama, terima kasih kepada Pratnyasiwi 2022, 2023, dan 2024 atas atensinya, dan kepada Bang Hezky dan Bang Ridwan. Ini Bang Ridwan ini senyum-senyum, ini nampaknya ada yang mengganggu ini nampaknya ini. Mungkin dia Bunia di chat terus sama dan kawan-kawan ya. Siap, tidak. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah terutama yang 2022, kalau kalian nanti masuk di SMA Taruna Nusantara, insya Allah akan bertemu dengan Bang Hezky dan Bang Ridwan. Karena perlu anak-anak ketahui, Bang Hezky dan Bang Ridwan ini sekarang adalah kelas 11. Jadi tahun depan mereka naik kelas 12, nah yang sekarang kelas 9 kalau masuk kelas 10 dan masih ketemu dengan Bang Hezky dan Bang Ridwan, dan melanjutkan SMP Negeri 4 Pakem, alumninya selalu ada yang di SMA Taruna Nusantara. Baik, itu terima kasih sekali lagi, dan semoga bisa menjadi motivasi bagi anak-anakku, baik itu yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Intinya adalah terus berusaha, jangan terlalu mengeluh dengan keadaan, dengan tugas, apalagi dengan fisik. Wah, saya kok kecil, saya kok kurus. Ya, ini Bang Ridwan ini dulu ketika masuk kelas 7, saya masih ingat betul, ya slim, tapi slimnya slim banget begitu ya, punya ya, kecil. Jadi kayak Biting, tahu Biting kayak ini anak-anak ini ya. Tapi sekarang sudah six pack, sudah luar biasa. Apalagi Bang Hezky ini ya. Hampir ya itu. Kalau kakaknya Fatih kan apa namanya? Family pack itu ya. Ya. Terima kasih. Semangat, intinya semangat. Ya, betul sekali. Dan Pak Anung, kita melihat Hezky dan Ridwan meskipun dari layar gitu ya Pak, tapi kita sebagai guru rasanya bangga sekali ya Pak ya. Ya, kemarin saya barusan ketemu Bunia hari Sabtu apa Jumat itu. Sabtu ya Bang Hezky dan Bang Ridwan. Oh iya, informasi. Bang Hezky dan Bang Ridwan ini mengikuti seleksi yang hanya diambil 15 untuk satu angkatan. Dan Bang Hezky dan Bang Ridwan sementara masih mengikuti seleksi itu. Itu Bunia. Ya, betul sekali. Jadi untuk adik-adik kelas 7, 8, 9, ketika kalian itu masuk ke SMA terbaik itu, kebanggaan itu ada di dalam diri kami juga, Bapak Ibu guru sekolah gitu ya, bisa mengantarkan kalian. Jadi kita pun bangga ya Pak ya, bisa mengantarkan Abang Hezky dan Abang Ridwan untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara. Artinya adalah kita selalu memotivasi kalian untuk masuk ke SMA terbaik. Kita juga mendoakan kalian untuk bisa masuk ke SMA terbaik. Jadi ketika kalian udah masuk itu, kebanggaan itu tidak hanya di diri kalian sendiri, orang tua pasti, keluarga pasti gitu ya, kemudian sekolah, Bapak Ibu guru karyawan pasti semuanya juga bangga sekali. Begitu Pak Anung ya? Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Abang Hezky dan Abang Ridwan. Semoga di lain kesempatan masih ada waktu luang untuk bersama kami lagi gitu ya, untuk kesempatan yang lain. Dan Pak Anung juga yang sudah selalu memotivasi kami semua, Pak Anung, terima kasih sekali. Semoga ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah awal kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita ya Pak Anung, memotivasi. Di samping memotivasi itu juga kita mendampingi prosesnya ya Pak Anung ya. Dan selalu mendoakan kalian semua. Terima kasih waktunya untuk hari ini, dan nanti kepada kelas 7, 8, 9 untuk langsung masuk ke pelajaran berikutnya. Ingat pesan Abang Hezky dan Abang Ridwan, jangan mengeluh, nikmati saja, karena ini adalah kesempatan kita. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan selalu
selalu menjaga protokol kesehatan di rumah aja. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat mendesak, tidak usah kemana-mana, tetap di rumah saja, itu lebih aman. Terima kasih semuanya. Titip salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.